Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Aryani, SPD, MPD, dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Untuk semester genap 2024-2025 saya mengampu mata kuliah konseling populasi khusus, kesehatan mental, dan kurikulum pembelajaran. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbud tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PBD UKT-PT. Saya akan melaporkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu konseling populasi khusus dengan bobot 2 SKS. Untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, saya menggunakan sistem DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penyampaian konten pembelajaran kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman dan interaksi. Kemudian interaksi bertujuan untuk membangun pengalaman belajar aktif dan reflektif. Interaksi ini penting untuk memperdalam pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta membangun sikap profesional. Asesmen atau penilaian merupakan proses untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa telah mencapai CPMK. Mata kuliah konseling populasi khusus membahas teori dan praktek konseling yang ditujukan kepada individu atau kelompok dari populasi khusus yang memiliki kebutuhan khusus secara psikologis, sosial, dan budaya. Populasi yang dimaksud mencakup antara lain penyandang disabilitas, lansia, anak jalanan, narapidana, penyintas kekerasan, individu dengan gangguan mental, populasi LGBT, korban bencana, dan kelompok marginal lain. Mahasiswa akan mempelajari pendekatan konseling yang adaptif dan sensitif terhadap latar belakang unik masing-masing populasi, serta mengembangkan keterampilan profesional, empati, dan etika dalam menangani klien dari populasi tersebut. Mata kuliah ini juga mendorong mahasiswa untuk memahami isu-isu sosial dan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis populasi khusus. Adapun capaian pembelajaran meliputi mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar karakteristik kebutuhan konseling dari berbagai jenis populasi khusus secara ilmiah dan sistematis. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis kasus nyata yang dihadapi individu dari populasi khusus dan menyusun perencanaan layanan konseling berdasarkan pendekatan yang sesuai secara etis dan kontekstual. Kemudian, mahasiswa mampu menunjukkan sikap empatik, sensitif budaya, dan etika profesional dalam pelaksanaan layanan konseling terhadap populasi khusus, serta membangun kerjasama lintas profesi jika diperlukan. Adapun media yang digunakan adalah PowerPoint dan video pembelajaran. Materi yang dibahas pada mata kuliah ini adalah konsep dasar konseling populasi khusus, kemudian pemahaman konsep konseling yang mengalami disabilitas, kemudian konseling populasi khusus anak panti asuhan, kemudian konseling populasi khusus penghuni panti jompo, kasus nafza, kemudian konseling populasi khusus konteks bencana dan krisis, konseling populasi khusus individu yang mengalami gangguan mental, dan konseling populasi khusus LGBT, serta konseling populasi khusus penghuni lapas. Penilaian dilakukan melalui akumulasi dari nilai tugas, absen, dan keaktifan, UTS, serta UAS. Adapun bobot masing-masingnya, untuk tugas itu 15%, untuk absen 20%, dan ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester ada bobotnya 35%. Adapun referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah salah satunya itu diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Tunagahita Survive dengan Keterampilan Dasar, dan buku-buku lainnya seperti Bimbingan Konseling Populasi Khusus karya G. Lesmar.
Selain itu juga ada buku karangan Prasetyono yang berjudul Konseling untuk Populasi Khusus Teori dan Praktik, dan buku-buku lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk melihat secara proses pembelajaran, silahkan simak video pembelajaran saya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali hari ini kita bisa melakukan pertemuan tatap muka kembali di mata kuliah konseling populasi khusus. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Ibu rasa semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat, betul ya? Di minggu lalu kita sudah mengikuti perkuliahan konseling populasi khusus yang membahas tentang apa? Konseling populasi khusus terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Masih ingat materinya apa? Nah, sekarang kita review, ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atau yang masih mengingat materi minggu lalu berkenaan dengan konseling populasi khusus terhadap individu dengan gangguan mental? Silakan. Siapa yang bisa? Silakan, Diana. Itu kondisi psikologis yang mempengaruhi cara seseorang dia merasakan ganggu sehingga menyebabkan distres pendidikan dan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan. Oke, apa saja contoh-contohnya? Masih boleh. Diana lanjut, silakan. Gangguan kecemasan, bipolar sosial, skizofrenia dan lain-lain. Oke. Bisa ditambahkan, Naila? Seperti kayak tadi ada depresi, terus gangguan kecemasan, terus ada bipolar, terus ada skizofrenia, terus ada PTSD, post traumatic. Oke, berarti Ibu anggap semuanya menguasai materi minggu lalu ya. Itu artinya kita sudah bisa lanjut ke materi hari ini. Oke. Jadi materi hari ini adalah konseling populasi khusus LGBT. Ya, pastinya semuanya sudah familiar ya dengan istilah LGBT. Apa itu? Siapa yang bisa? L apa itu? Silakan. Lesbian. Kemudian G. Kemudian ada biseksual. Kemudian yang T-nya transgender. Paham maksudnya itu apa? Nah, kalau lesbian itu apa? Jadi dia perempuan menyukai perempuan. Oke. Kalau yang gay, laki-laki dengan laki-laki. Ya. Kalau yang biseksual, ganda. Apa maksudnya? Itu bisa diberikan? Nah, itu ya. Dia juga menyukai lawan jenis, tetapi juga yang sejenis juga gitu ya. Kemudian yang transgender. Satu-satu. Siapa? Transgender. Silakan, Naila. Itu misalnya dia seorang perempuan, dia tidak terima dengan dirinya perempuan, jadi dia bekerja dengan laki-laki melalui masih. Ya, betul. Ya, tapi hampir betul. Ada yang bisa melengkapi atau versi lainnya boleh? Ada? Sudah hampir betul, ya. Tapi ada sedikit ya yang perlu diperbaiki. Ada? Nah, jadi transgender itu tidak mesti dilakukan penukaran gitu, ya. Tetapi ketika seseorang dia mengalami dia punya jenis kelamin laki-laki misalnya, ya. Tetapi dia secara biologis dia bertingkah laku seperti perempuan.
ya. Melakukan operasi dia, tidak melakukan operasi pun dia, itu disebut dengan transgender. Berseberangan dengan secara biologisnya kelaminnya, itu yang transgender. Ada contohnya? Ada? Siapa? Ya, Lucinta Luna. Oke ya. Nah, udah sampai di sini mendapat gambaran mengenai LGBT ya. Jadi, kenapa orang-orang dengan LGBT ini perlu diberikan konseling populasi khusus? Ya, secara nyata mereka ini lebih banyak tekanan. Belum lagi adanya ketentuan agama misalnya ya. Ada ketentuan agama yang melarang ya, adanya LGBT. Kemudian diskriminasi sosial masyarakat juga. Bahkan mereka ini bisa saja dibully dengan kondisi mereka ini, gitu ya. Jadi dengan kondisi itu mereka akan lebih rentan lagi untuk mengalami gangguan mental. Bahkan mereka kalau dalam situasi itu tidak diterima, diberikan judgmental yang tidak baik oleh keluarga, diusir gitu ya, lebih cenderung mereka punya dorongan mental untuk melakukan bunuh diri, lebih cenderung. Makanya mereka ini perlu diberikan pelayanan konseling populasi khusus, ya. Nah, sekaligus ini menjadi tantangan bagi konselor, ya. Kenapa? Nih, ada stigma dan persangkaan. Semua manusia mungkin ya kalau kita lihat pasti ada ini nggak baik nih, bertentangan dengan ajaran agama nih, bertentangan dengan norma sosial ini, gitu ya. Pasti punya persangkaan begitu kalau kita lihat LGBT. Nah, namun inilah yang menjadi tantangan bagi konselor. Konselor tidak boleh memberikan stigma, tidak boleh menghakimi, ya, tidak boleh memberikan judge yang tidak baik. Ya, jadi kliennya perlu diterima dengan tanpa syarat, gitu. Tidak ada persangkaan, tidak ada stigma. Meskipun masyarakat menganggap itu hina, kita harus netral sebagai konselor. Ya, ketika kliennya datang, itu misalnya ada yang lesbian, gitu ya, datang ke konselor itu artinya dia sedang kekurangan atau butuh rasa aman. Nah, kalau kita menerimanya dengan sinis, ya, berpandangan buruk, itu tidak ada. Mereka ini udah merasa tertolak oleh keluarganya, gitu ya, sudah tidak diterima secara sosial, gitu ya. Harusnya guru BK atau konselor itu memberikan rasa aman. Saya ada di sini untuk mendengarkan cerita kamu, gitu ya. Terbuka terhadap bagaimanapun kondisi dari kliennya. Itu juga konflik keluarga dan sosial. Ya, prinsip konseling yang relevan. Untuk menghadapi tantangan bagi konselor itu tadi, ini ada prinsip konseling yang relevan yang bisa diberikan kepada klien-klien yang mengalami LGBT tadi. Yang pertama ini, empati dan penerimaan tanpa syarat. Kita harus berempati, bukan sekedar hanya melakukan penerimaan dengan terbuka, tetapi dari kata-kata kita tidak ada yang menjudge, gitu ya. Tidak ada yang menjudge, tidak ada membedakan, bahkan ini mereka ini harus merasa diterima, gitu ya kondisinya. Kemudian rahasia profesional. Maksudnya ini pengamalan dari azas dari bimbingan konseling itu sendiri, ada tahu? Oke, azas kerahasiaan, bagus ya. Azas kerahasiaan di mana konselor harus bisa merahasiakan segala informasi yang diterima dari kliennya, kecuali nanti ada hal-hal yang dirahasiakan itu yang membuat klien kita dalam kondisi bahaya. Baru kita bisa melibatkan kepolisian, mungkin bisa kita menceritakan, gitu. Nah, tidak harus dalam kondisi-kondisi tertentu ini rahasia harus dipegang teguh, dan kondisi-kondisi tertentu juga rahasia bisa dibuka, gitu ya. Kemudian pendekatan humanistik atau client center terapi. Paham maksudnya client center? Apa itu? Nah, berpusat kepada klien. Jadi tugas BK apa di sini? Kalau kita berpusat kepada klien? Oke, bagus. Fokus kepada permasalahan klien. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya, jangan memberikan asumsi, ya. Asumsi, oh kamu ternyata didiskriminasikan dalam keluarga, misalnya seperti itu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi asumsi kita itu tadi nggak benar. Nah,
maka sebaiknya kita tidak memberikan asumsi, dengarkan aja cerita. Klien itu dia merasa asumsi kita itu salah, maka kliennya bisa jadi, ini konselornya nggak sesuai dengan saya harapkan ini. Itu ada persangkaan seperti itu yang membuat jadinya tidak berlangsung konseling yang baik. Jadi asumsi terhadap klien itu diupayakan dijauh-jauhkan, gitu ya. Jangan terlalu banyak berasumsi. CBT atau REBT, ya. CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Kemarin kita udah bahas juga mengenai behavioral therapy ini atau kognitif ini, ya. Berarti mengubah pemikiran klien dari yang negatif kepada yang positif, dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu yang diubah adalah pola pikir dari klien kita. Nah, kemudian juga advokasi sosial. Ya, sebisa mungkin kalau selagi bisa kita memberikan perlindungan kepada klien kita, contohnya dia dibully gitu ya, bisa dengan memberikan edukasi ke masyarakat, gitu ya. Nah, yang bisa memberikan rasa aman kepada kliennya. Nah, ini juga gunakan bahasa yang inklusif, ya. Maksudnya gunakan bahasa yang inklusif. Oke, silakan. Maksudnya itu tadi ya, tidak ada stigma, tidak ada prasangkaan buruk, ya, tidak ada menghakimi, tidak ada menjudge, itu, ya. Jadi bahasanya baik, gitu ya. Nah, contohnya dalam konseling jangan sampai konselornya bilang, apakah kamu sekarang sedang berpacaran dengan perempuan atau laki-laki? Nah, ini bahasa yang kurang baik, kurang tepat digunakan oleh konselor. Nah, bisa diganti dengan, apa kamu sekarang sedang berhubungan dengan seseorang? Nah, seperti itu ya. Jadi lebih halus bahasa yang digunakan ketika kita bertanya. Jadi kliennya pun tidak merasa terintimidasi dengan pertanyaan yang kita ajukan, gitu ya. Nih, hindari asumsi juga. Karena bisa jadi asumsi yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kita berbeda pola pikir kita ya. Jadi kurangi memberikan asumsi. Kemudian ada validasi perasaan klien. Validasi perasaan, masih ingat? Ini teknik konseling mau validasi perasaan. Siapa yang bisa mencontohkan? Oh, kalau saya sangat mengerti sekali apa yang kamu rasakan saat ini. Sudah benar kondisi mental kamu seperti ini. Tidak salah, gitu ya. Nah, itu memberikan validasi terhadap apa yang dia rasakan. Kemudian referral. Kalau seandainya dalam konseling rasanya guru BK atau konselor tidak mumpuni dalam bidang ini, dia boleh memberi alih tangan kasus kepada yang lebih ahli. Ya, nah sampai di sini ada yang bertanya? Ya, silakan Diana. Ya. Nah, oke. Dengar pertanyaannya? Siapa yang bisa jawab? Ada? Apakah? Oke, silakan Cindy. Oke. Oke, bagus ya. Jadi, konselor itu tidak boleh menolak kliennya. Bagaimanapun kondisi kliennya harus diterima dengan baik, harus diterima dengan terbuka, gitu ya. Konselornya udah terbentur, nggak sanggup lagi, gitu ya, boleh dialih tangan kasuskan. Jadi bagus ya. Berikutnya masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke. Ada yang bisa menjawab? Ya. Silakan. Email dah. Bagaimana jika orang terkait dengan gender harus gimana? Apakah itu akan menyebabkan pandangan saya bahwa jika persoalan belum memahami gender dan anda sebagai hal ini bisa berpotensi
Oke, berarti akan sangat berpengaruh, gitu ya. Makanya dianjurkan kepada konselor harus universal pengetahuannya terhadap apapun itu. Karena kita nggak pernah tahu klien yang datang ke kita itu seperti apa. Makanya guru BK harus punya wawasan yang luas, gitu tadi ya. Oke, sampai di sini ya, Ibu rasa semuanya sudah paham sekali mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Di sesi ini Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk dijawab oleh masing-masing. Ya, ini refleksi mandiri ya. Silahkan ditulis di bukunya masing-masing untuk nanti Ibu akan tunjuk siapa yang mau memberikan jawaban untuk refleksi diri ini. Ya, jadi pertanyaannya, nih kita bawakan ke diri masing-masing ya. Bagaimana saya sebagai calon konselor menyikapi keberagaman identitas seksual dalam praktek profesionalitas saya nanti. Silakan. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Sri. Ya. Udah bagus ya. Berarti bagaimana caranya Sri tadi memberikan jawaban ketika dia di posisi sebagai seorang konselor ya memang itu ya tidak boleh memberikan stigma. Jadi poin-poin yang tadi sudah kita jelaskan itu juga dipahami dengan baik oleh Sri. Ya, baik Ibu rasa itu untuk materi pertemuan hari ini. Ya, jadi kesimpulannya sebagai seorang konselor kita harus mampu untuk menerima klien kita bagaimanapun kondisinya. Ya, kemudian kita juga harus punya penguasaan ilmu yang universal. Ya, karena klien itu adalah manusia dengan keunikannya masing-masing yang berbeda satu sama lain, nggak pernah ada yang sama. Nah, maka dari itu sebagai seorang konselor kita harus menguasai banyak ilmu, gitu ya. Aisyah Nurjana, Anita, Cindy Amalia, Delara, Diana, Dini, Vira, Imelda, Jumrotul, Maulia, Naila, Putri Herwinda, ada? Rabima, Rahmat Vigo, nggak ada lagi ya. Restu, Risti, Selva, Sri Fatimah, Bunga, Tiffany, nggak ada. Wina, Fateka, Nadia, Nike, Zulfikri. Ibu akhiri aja pertemuan hari ini. Minggu depan insya Allah kita akan melakukan review lagi mengenai pertemuan hari ini. Banyak-banyak membaca materi kita. Untuk hari kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.